Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak dosen Ami Wadu STMT dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Lau. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perencanaan Jalan dan Jembatan. Namun sebelum saya presentasi mengenai materi saya, sebelum itu saya mempunyai sebuah pantun, yaitu jalan ke pasar membeli bodohku, minumnya es kelapa airnya beku. Salam selamat pagi dariku untuk kamu wahai calon suami. Ini karena namanya cinta. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penilaian kondisi perkerasan jalan pada Jalan SM Amin Kota Pekanbaru dengan perbandingan metode Bina Marga dan metode Pavement Condition Index. Teman-teman, sesuai dengan tema yang sudah saya ambil mengenai penilaian kondisi perkerasan pada Jalan SM Amin Kota Pekanbaru. Oke, di sini yang perlu saya bahas mengenai yang pertama latar belakang. Latar belakang berisi tentang kerusakan perkerasan pada Jalan SM Amin Kota Pekanbaru. Kemudian yang kedua merupakan tujuan, yang berisi tentang penjabaran dari visi dan misi atau hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah metode, berisi mengenai proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara pengumpulan data, membahas mengenai cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data primer ataupun data sekunder. Kemudian hasil dan pembahasan, yaitu mengenai pembahasan tentang hasil akhir yang akan didapatkan. Kemudian kesimpulan yang berisi mengenai hal-hal yang telah dicapai atau yang telah dihasilkan. Kemudian yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang. Pekerjaan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi, di mana diharapkan selama masa pelayanan tidak terjadi kerusakan. Jalan yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas jalan. Kemudian, kerusakan jalan juga dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi, terutama pada sarana transportasi darat. Dampak pada konstruksi jalan yaitu perubahan bentuk lapisan permukaan jalan yang menyebabkan kinerja jalan menjadi menurun. Kemudian, Jalan SM Amin ini merupakan salah satu jalan yang menjadi pusat pengembangan di wilayah Kota Pekanbaru. Maka dari itu, penelitian ini untuk mengetahui jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan SM Amin Kota Pekanbaru, serta menentukan jenis pemeliharaan yang sesuai agar tercipta jalan yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesinambungan dan keberlangsungan hidup masyarakat luas, dan menjadi salah satu faktor menjadikan peningkatan kehidupan masyarakat dari beberapa aspek kehidupan. Oleh karena itu, dilakukan dengan pemeriksaan kondisi kerusakan perkerasan jalan dengan cara visual, yaitu dengan penilaian berdasarkan survei-survei yang dilakukan di ruas jalan SM Amin Kota Pekanbaru. Berdasarkan analisis dari perbandingan metode Bina Marga dan metode Pavement Condition Index PCI, sehingga didapatkan alternatif pemecah yang cepat, praktis, dan ekonomis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, di mana data tersebut saling melengkapi dan berkaitan. Yang kedua merupakan tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan SM Amin Kota Baru. Kemudian yang kedua untuk jenis pemeliharaan yang sesuai agar tercipta jalan yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesinambungan dan keberlangsungan hidup masyarakat luas, dan menjadi salah satu faktor peningkat kehidupan masyarakat dari beberapa aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan seperti yang sudah
saya katakan tadi pada tema sebelumnya bahwa di sini saya membahas mengenai metode dengan bidang marga dan metode PCI. Yang pertama, penilaian kondisi perkerasan dengan metode bina marga bisa teman-teman lihat di atas ini. Jenis kerusakan pada metode bina marga yang perlu diperhatikan saat melakukan survei adalah kekerasan permukaan atau surface texture, lubang-lubang atau potholes, tambalan atau patching, retak-retak atau cracking, alur rating, amblas, depression. Penentuan angka dan nilai untuk masing-masing keadaan dengan menjumlahkan nilai-nilai keseluruhan keadaan, maka didapatkan nilai kondisi jalan. Urutan prioritas yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 17 kurang kelas LHR tambah nilai kondisi jalan. Keterangan, kelas LHR merupakan kelas lalu lintas untuk pekerjaan pemeliharaan. Yang kedua, nilai kondisi jalan, nilai yang diberikan terhadap kondisi jalan. Urutan prioritas 0 sampai 3, jalan-jalan yang terletak pada urutan prioritas ini dimasukkan ke dalam program peningkatan. Kemudian urutan prioritas 4 dan 6, jalan-jalan yang terletak pada urutan prioritas ini dimasukkan ke dalam program pemeliharaan berkala. Kemudian urutan prioritas 7, jalan-jalan yang terletak pada urutan prioritas ini dimasukkan ke dalam program pemeliharaan rutin. Jadi itu ya bedanya teman-teman. Kemudian penilaian kondisi perkerasan dengan metode Pavement Condition Index PCI. Yang pertama, indeks kondisi perkerasan atau PCI adalah tingkat dari kondisi permukaan perkerasan dan ukuran yang ditinjau dari fungsi daya guna yang mengacu pada kondisi dan kerusakan di permukaan perkerasan yang terjadi. PCI ini merupakan indeks numerik yang nilainya berkisar di antara 0 sampai dengan 100. Nilai 0 menunjukkan perkerasan dalam kondisi rusak dan nilai 100 menunjukkan perkerasan yang masih sempurna. PCI ini didasarkan pada hasil survei dan kondisi visual. Yang kedua adalah hitungan PCI. Untuk unit sampel perkerasan jalan dengan permukaan aspal dan jalan tanpa perkerasan, langkah-langkah hitungan PCI untuk jalan dan bandara sama. Menurut dari Sahins 1994 sebagai berikut. Yang pertama, penentuan nilai pengurangan, bisa teman-teman lihat di layar. Menjumlahkan, yaitu menjumlahkan setiap tipe pada setiap tingkat keparahan kerusakan dan mencatat kerusakan pada kolom total di formulir survei. Membagikan ukuran dari setiap tipe kerusakan pada setiap tingkat keparahan kerusakan dengan luas total dari unit sampel. Lalu mengalikan dengan 100 untuk memperoleh persentase kerapatan per sampel untuk setiap tipe kerusakan dan tingkat keparahan kerusakan. Menentukan nilai pengurang di V untuk setiap kombinasi tipe kerusakan dan tingkat keparahan kerusakan dari kurva nilai pengurangan kerusakan. Kemudian yang kedua yaitu penentuan jumlah pengurangan izin maksimum. Penentuan jumlah pengurangan izin maksimum. Nilai pengurangan DV yang dipakai dalam hitungan adalah DV yang nilainya lebih besar dari 5 untuk bandara dan jalan tanpa perkerasan, dan yang lebih besar 2 untuk jalan diperkeras. Jika hanya ada satu nilai pengurangan atau tidak ada, maka nilai pengurangan total TDV digunakan sebagai pengurang dan bukan CDV maksimum. Kemudian menyusun nilai pengurangan individual dalam nilai yang menurun. Sebagai contoh, 21, 20,1, 17,1, 6,7, 4,8, dan 1,6. Kemudian menentukan jumlah pengurangan izin atau allowable number of deduct dengan menggunakan persamaan untuk bandara dan jalan tanpa perkerasan, yaitu MI sama dengan 1 tambah dalam kurung 9/95 kali dalam kurung 100 kurang HDV. Untuk jalan dengan permukaan diperkeras, NI sama dengan 1 tambah 9 dalam kurung 9/98
kali dalam kurung 100 kurang HDV, dengan MI merupakan jumlah pengurang izin termasuk pecahan untuk unit sampel pertama. HDVI merupakan nilai pengurang individual tertinggi untuk unit sampel 3. Kemudian penentuan nilai pengurangan terkoreksi maksimum CDV. Nilai maksimum CDV ditentukan secara literasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai pengurangan DV yang nilainya lebih besar dari 5 untuk bandara dan jalan tanpa perkerasan, dan nilai pengurangan DV yang memiliki lebih besar dari 2 untuk jalan dengan perkerasan. Kemudian menentukan nilai pengurang total TDV dengan menambahkan seluruh nilai pengurang individual. Kemudian menentukan CDV dan dari Ki dan nilai pengurangan total dengan menggunakan nilai koreksi dalam kurva koreksi nilai pengurang. Kemudian melakukan iterasi sampai mendapatkan Ki sama dengan 1 dengan cara. Yang pertama, mengurangi nilai-nilai pengurangan DV dengan nilainya lebih besar 2 diubah menjadi 2 untuk jalan dengan perkerasan aspal atau beton. Untuk mendapatkan Ki sama dengan 1, yaitu saat TDV sama dengan CDV, maka ulangi 3A sampai 3C. Nilai maksimum CDV adalah nilai CDVS terbesar hasil maksimum. Yang keempat adalah hitungan PCI. Nilai PCI dihitung dengan mengurangkan nilai 100 CDV maksimum. Kemudian C, menentukan jenis pemeliharaan berdasarkan nilai PCI. Setelah diketahui nilai kondisi perkerasan berdasarkan hasil dari perhitungan nilai PCI, maka selanjutnya dapat ditunjukkan dengan menentukan jenis pemeliharaan atau perawatan terhadap perkerasan tersebut. Dalam menentukan jenis pemeliharaan nilai kondisi perkerasan harus disesuaikan dengan standar bina marga sehingga didapatkan nilai kondisi jalan. Kemudian yang keempat merupakan cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data yang pertama, secara garis besar penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut penilaian kondisi perkerasan. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah melakukan survei pendahuluan untuk menentukan lokasi pengamatan, waktu pengamatan, dan peralatan yang diperlukan untuk penelitian ini. Misalkan, sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu lokasi penelitian ditentukan pada ruas jalan SM Amin Kota Pekanbaru pada STA 15.200 sampai 17.800. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan data primer diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Menggunakan yang pertama analisis dengan metode bina marga. Kemudian yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai presentasi kerusakan. Bisa teman-teman lihat di layar di atas, berdasarkan data kerusakan yang diperoleh dari pengamatan di lokasi, jenis kerusakan yang terjadi di jalan SM Amin adalah retak buaya, retak memanjang, pelepasan butir, alur, dan pengelupasan. Kegemukan, amblas, tambalan, lubang dapat dilihat pada gambar 1. Itu teman-teman dapat lihat pada grafik yang merupakan rekapitulasi data kerusakan menurut metode bina marga di samping ini. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa persentase jenis kerusakan yang terbesar adalah retak kulit buaya, yaitu sebesar 3,78% dari luas total jalan yang ditinjau. Sedangkan persentase angka kerusakan terkecil yaitu pengelupasan sebesar 0,01%. Kemudian dari angka kerusakan per STA, maka diperoleh rekapitulasi angka kerusakan per jenis kerusakan yang terjadi di Jalan SM Amin Kota Pekanbaru dari STA 5 sampai 200, 5 plus 200 sampai dengan 7800 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dapat teman-teman lihat bahwa retak buaya angka kerusakannya adalah 210, persentase angka kerusakan 54,12. Retak memanjang angka kerusakannya merupakan 68, persentase angka kerusakan 17,52 dan selanjutnya. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah angka kerusakan yang mendapatkan presentasi tersebut terbesar adalah
retak kulit buaya sebesar 54,12% dari keseluruhan angka kerusakan yang diperoleh. Sedangkan angka kerusakan tambalan dan lubang memperoleh persentase terkecil, yaitu sebesar 0,00%. Secara keseluruhan, persentase angka kerusakan dapat dilihat pada gambar di samping ini, yaitu dapat teman-teman lihat bahwa dari gambar tersebut total angka kerusakan diperoleh dengan cara membagi total angka kerusakan dengan total segmen. Total angka kerusakan diperoleh 388, sedangkan jumlah segmen ada 25 segmen. Maka diperoleh angka kerusakan rata-rata yaitu 11,22. Berdasarkan penetapan nilai kondisi Jalan Bina Marga, maka diperoleh nilai kondisi Jalan SM Amin adalah 5 dan jalan kerusakan diperoleh sebesar 14,92. Kemudian dapat teman-teman lihat pada rumus di bawah urutan prioritas, yaitu 17 kurang dalam kurung kelas LHR tambah nilai kondisi jalan. Didapatkan 17 merupakan tetapan, kemudian kurang 6 tambah 5. 6 tambah 5 didapat dari menurut kelas lalu lintas untuk pekerjaan pemetaan diperoleh nilai kelas jalan adalah 6. Pada jalan SM Amin Kota Baru telah diketahui kelas LHR diperoleh nilai kelas adalah 6. Diketahui angka kerusakan yang diperoleh nilai kondisi jalan yaitu 5. Seperti pada tabel sebelumnya disebutkan bahwa nilai kondisi jalan yaitu 5. Kemudian yang kedua, analisis dengan metode Pavement Condition Index PCI. Berdasarkan hasil survei untuk jalan SM Amin Kota Pekanbaru, diperoleh jenis kerusakan yang ada di jalan tersebut antara lain agregat licin, alur amblas, butiran lepas, kegemukan retak buaya, sumbu, tambalan, bahu turun, retak memanjang, dan retak tepi. Persentase kerusakan untuk jalan SM Amin berdasarkan luas kerusakan dapat dilihat pada tabel 2. Bisa teman-teman lihat pada tabel 2, yaitu agregat licin luas kerusakan 178,50, persentase kerusakan 0,98%. Alur 176, persentase kerusakan 0,97. Amblas luas kerusakan 106,50, persentase kerusakan 0,95, dan seterusnya. Jenis kerusakan pada jalan SM Amin Kota Pekanbaru berdasarkan persentase kerusakan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bahwa yang mempunyai persentase kerusakan terbesar yaitu retak kulit buaya sebesar 3,78%, sedangkan persentase kerusakan terkecil adalah retak tepi yaitu 0,02%. Bisa teman-teman lihat pada grafik di atas ini. Berdasarkan langkah-langkah hitungan PCI untuk jalan diperoleh nilai pengurang atau deduct value untuk setiap kombinasi tipe kerusakan dan tingkat keparahan dari kerusakan kurva nilai pengurangan kerusakan. Bisa teman-teman lihat pada kurva tersebut bahwa dari kurva tersebut memperlihatkan suatu contoh kurva nilai pengurangan untuk tipe kerusakan retak kulit buaya atau alligator cracking. Jenis kerusakan retak kulit buaya pada data kerusakan segmen 5200 sampai dengan 5300. Ada 5 nilai pengurangan atau deduct value, yaitu 22, 2,20, 2,15, 0,75, dan 0,5. Disusun dari yang besar ke yang kecil. Nilai pengurangan deduct value tertinggi HDV yaitu sebesar 32,00. Sedangkan nilai allowable number of deduct atau nilai M adalah sebesar 7,20 lebih besar 5. Maka angka 5 adalah jumlah data nilai pengurang. Untuk nilai pengurang terkoreksi correct deduct value CDV didapat dari tabel koreksi kurva untuk jalan dengan perkerasan dengan permukaan aspal dan tempat parkir, seperti pada contoh gambar 5 di bawah ini, yaitu STA 5 plus 200 sampai dengan STA 5
5+300. Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa untuk nilai TDV adalah 39,6, maka nilai CDV adalah 24,00. Untuk nilai TDV adalah 38,45, maka nilai CDV adalah 28,00, dan untuk nilai TDV merupakan 37,25, maka nilai CDV adalah 37,25. Bisa teman-teman lihat tabel 3 di bawah ini. Disajikan perhitungan untuk nilai PCI Jalan SM Amin Kota Pekanbaru, bahwa pada STA 5+200 sampai 5+300 CDV-nya adalah 37,25, kemudian PCI-nya adalah 62,75, dan nilai kondisi ini disebut baik. Kemudian yang kedua, 5+300 sampai 5+400 nilai CDV-nya adalah 48. Nilai PCI 52,00, nilai kondisi sedang. Dan selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai-nilai PCI yaitu 56,54, nilai kondisi jalan untuk nilai PCI F 56,54, maka secara keseluruhan jalan SM Amin berada pada kondisi baik atau good. Jalan ini termasuk dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Dari tabel di atas dapat digambarkan dengan grafik untuk nilai PCI sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat pada tabel tersebut bahwa nilai PCI tertinggi adalah di STA 6+300 sampai 6+400, yaitu dengan panjang 100 meter, dengan nilai PCI-nya adalah 37,55, dengan rating adalah excellent, sedangkan nilai PCI terendah ada di STA 7+000 sampai 7+100, dengan nilai STA 5,14 dengan rating failed atau gagal. Persentase nilai PCI pada ruas jalan SM Amin dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini. Yang pertama adalah penilaian kondisi 86 sampai 100. Kondisinya sempurna. Persentase nilai PCI 18,32%. Kemudian yang kedua 71 sampai 85 yaitu sangat baik dengan persentase nilai PCI-nya 10,60 dan seterusnya. Di atas merupakan persentase terbesar yang berada di kondisi baik dengan nilai persentase 37,71%, sedangkan yang terkecil adalah kondisi gagal yaitu 0,35%, dan tidak ada 0% atau di kondisi buruk, atau bisa juga dilihat pada gambar berikut ini. Evaluasi kondisi ruas jalan SM Amin yang dilakukan dengan menggunakan metode bina marga menghasilkan nilai urutan prioritas 6 yang menyatakan bahwa ruas jalan SM Amin perlu dimasukkan dalam program pemeliharaan berkala. Sedangkan evaluasi kondisi ruas jalan yang sama yang dilakukan dengan metode PCI menghasilkan nilai 56,54 yang menyatakan bahwa kondisi perkerasan ruas jalan SM ini berada pada kondisi baik. Dengan penilaian kondisi jalan nilai rata-rata PCI 56,54, maka diperoleh nilai kondisi jalan adalah 5. Nilai kondisi jalan ini dimasukkan ke dalam persamaan yang pertama tentang urutan prioritas dengan metode bina marga. Seperti yang telah saya tayangkan tadi teman-teman, bahwa rumusnya merupakan urutan prioritas adalah 17 kurang dalam kurung kelas LHR tambah nilai kondisi jalan, yaitu 17 kurang dalam kurung 6 tambah 5. Hasilnya adalah 6. Dari hasil urutan prioritas, nilai kondisi jalan dengan metode PCI diperoleh hasil yang sama, yaitu 6, di mana nilai ini menyatakan bahwa ruas jalan SM Amin perlu perbaikan yang harus dilakukan terhadap ruas jalan SM Amin agar tingkat layanan jalan meningkat, yaitu
antara lain: yang pertama, kerusakan agregat licin; yang kedua, kerusakan alur; yang ketiga, kerusakan amblas; yang keempat, pelepasan butir; yang kelima, kegemukan, retak kulit buaya, retak memanjang, sungkur, tambalan, lubang bahu turun, dan pengelupasan. Oke teman-teman, dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari analisis data pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, jenis kerusakan yang ada di ruas jalan SMI ini menurut metode Bina Marga antara lain adalah retak kulit buaya, retak memanjang, pelepasan butir, alur, kegemukan, amblas, tambalan, lubang, dan pengelupasan. Di mana dari kerusakan tersebut, kerusakan dengan persentase terbesar adalah retak kulit buaya, sedangkan kerusakan dengan persentase terkecil adalah pengelupasan. Sedangkan jenis kerusakan pada ruas jalan yang sama menurut metode PCI antara lain agregat licin, alur, amblas, butiran lepas, kegemukan, retak buaya, sungkur, tambalan, bahu turun, retak memanjang, dan retak tepi. Di mana dari kerusakan tersebut, kerusakan dan dengan presentase tersebut terbesar adalah retak kulit buaya, sedangkan kerusakan dengan persentase terkecil adalah retak tepi. Kemudian yang ketiga yang merupakan hasil penilaian kondisi ruas jalan SM Amin dengan metode Bina Marga dan metode PCI ternyata menghasilkan penilaian yang sama, yaitu sama-sama menghasilkan urutan prioritas dengan nilai 6, di mana nilai 6 masuk dalam kategori program pemeliharaan berkala. Kemudian kesimpulan yang keempat, yaitu jenis pemeliharaan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat layanan jalan, antara lain dengan memberi lapisan tambahan, memperbaiki drainase, bahu diperlebar dan dipadatkan, celah diisi campuran aspal cair dan pasir, serta lapis perkerasan dibongkar dan kemudian dilapisi kembali dengan bahan yang sama. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya, dan saya berterima kasih untuk dosen yang telah memberikan ilmu kepada saya serta sudah menugaskan tugas ini kepada saya, dan saya sudah selesai mempresentasikan. Tuhan memberkati Bapak Amiwadu STMT dan teman-teman. Terima kasih.